Halo, selamat bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman web. Nah, jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menuliskan coding-coding HTML dengan menggunakan Notepad, nah itu memang terkesan primitif sekali sih. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba mulai menggunakan salah satu code editor Sublime Text. Jadi untuk code editor HTML itu sebenarnya banyak sekali. Kita bisa pakai Notepad atau yang agak upgrade sedikit Notepad++ gitu ya. Kemudian juga ada Code Lobster misalnya. Nah, tapi pilihan saya jatuh pada Sublime Text. Nah, karena Sublime Text ini adalah khusus untuk code editor, maka dia sudah memiliki otomatisasi untuk menuliskan kode-kode program. Jadi tidak seperti yang Notepad kemarin, karena Notepad itu sebenarnya kan memang text editor ya, text editor umum gitu. Jadi bukan khusus untuk coding. Nah, Sublime Text ini khusus untuk coding. Nah, baik, kita akan mulai dari download aplikasinya ya. Kita tuliskan saja di Google kata kunci Sublime Text. Nah, paling atas sendiri ada Sublime Text. Di www.sublimetext.com kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan dari website Sublime Text. Kalau kita lihat di dalam websitenya, aplikasi ini memiliki banyak keunggulan ya. Salah satunya adalah use multiple selection to edit code. Nah, jadi kalau kita pengen ngedit salah satu kode dalam program tersebut secara bareng, misalkan satu variabel kita ganti semua, maka kita bisa melakukan secara bersama-sama. Dan kita lihat di situ ada baris-baris code dan sebagainya karena memang aplikasi ini khusus untuk coding ya. Untuk searchingnya juga lebih mudah. Ada fasilitas navigate source using go to definition. Jadi kita bisa masuk ke library yang dibutuhkan jika diperlukan di dalam sebuah coding gitu. Oke, langsung saja kita akan coba download aplikasinya menggunakan menu download yang ada di bagian atas ya. Ada menu download di sana, kita klik saja. Nah, kalau kita lihat ada banyak pilihan untuk download. Ada yang untuk OS X, kemudian Windows, kemudian bisa juga untuk Linux ya. Windows ada dua jenis, 32 bit sama 64 bit. Nah, tergantung kita mau pakai yang mana. Kalau komputer saya kebetulan 64 bit, jadi kita pilih Windows 64 bit. Nah, kita lihat dia langsung mengunduh. Kita tunggu, kan filenya tidak besar, hanya sekitar kurang lebih 10 mega ya, jadi bisa diunduh dengan cepat. Nah, kalau sudah terunduh kita bisa lihat di Windows Explorer-nya. Coba kita cari. Nah, di bagian paling atas ada Sublime Text Build 3211. Jadi Sublime Text-nya ini adalah sudah versi 3 saat ini. Nah, langsung saja kita install dengan cukup double klik saja. Oke, do you want to allow? Oke, yes. Cukup diinstal saja, tidak susah untuk menginstal, tinggal kita ikuti dengan next, seperti pada umumnya instalasi sebuah aplikasi. Dan cepat karena filenya memang kecil. Oke, sudah komplit instalasinya, kita finish. Lalu coba kita lihat di menu kita, di start menu kita bisa cari dengan Sublime Text. Nah, sudah diinstal di sana Sublime Text 3. Kita akan langsung buka saja ya untuk kita coba. Nah, ketika kita masuk dalam tampilan awal Sublime Text 3, yang pertama kita bisa ngatur tampilannya dulu. Misalnya apa? Misalnya untuk fontnya atau jenis font, ukuran dan sebagainya kita bisa atur. Karena ini saya tampilkan di YouTube dan Anda supaya bisa melihat kode yang saya ketikkan, maka fontnya akan saya besarkan ya.
kita cukup pakai preference, kemudian font, ada large and small. Kalau untuk memperbesarkan tentu kita pilih larger atau Ctrl plus sama dengan. Nah, mungkin agak saya besarkan sedikit lagi, Ctrl plus sama dengan. Nah ini. Nah kalau kita lihat fontnya udah lebih besar ya. Nah, tergantung kebutuhan kita. Oke. Nah kemudian juga kita bisa ngubah tampilan di skema warnanya, color scheme-nya, supaya kalau dilihat di video jelas, maka saya akan ubah color scheme-nya. Ada banyak pilihan di situ, ada breaker, celeste, kemudian mana tadi? Preference, color scheme. Ada beberapa pilihan, ada monokai. Nah, monokai yang tadi ya. Nah, saya pilih yang warna putih aja deh. Mungkin bisa pakai breaker atau celeste. Nah, misalnya kita pakai breaker aja supaya Anda bisa melihat dengan jelas coding-coding yang akan diketikkan. Nah, kemudian, nah Anda perhatikan di kanan bawah itu ada satu tulisan plain text. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau kita klik muncul seperti ini. Ini artinya kita bisa setting Sublime Text kita itu mau digunakan untuk program apa gitu. Nah, Sublime Text itu sebenarnya support untuk berbagai macam program, ada C, C++, bahkan Java, LaTeX, Pascal, Perl, dan bahkan banyak sekali bahasa pemrograman yang support dengan Sublime Text ini, ASP gitu ya. Tetapi karena kita mau pakai HTML, maka saya pilih di HTML. Saya klik saja HTML. Nah, ini artinya apa? Artinya Sublime Text akan mengenali kode-kode yang kita ketikkan itu sebagai kode-kode defaultnya HTML gitu. Nah, itu penting sekali sehingga nanti Sublime Text akan mengenali mana yang itu merupakan kode HTML dan mana yang bukan. Gitu. Kalau kita salah ngetik pun dia akan memberitahu. Nah, jadi itu fungsi kita memilih jenis code yang ada di sebelah kanan bawah tadi. Nah, saya pikir setting awalnya cukup seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba membuat satu contoh. Nah, sebelum kita mengetik, saya sarankan kita membiasakan diri dengan menyimpan filenya terlebih dahulu. Ya, kita simpan di folder tertentu yang sudah disiapkan. Nah, saya sudah membuat satu folder namanya HTML di dokumen ya, di dokumen. Nah, kita pilih HTML dan nanti masuk ke folder latihan. Tapi ini folder-foldernya terserah Anda. Anda bisa set sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu disimpan, misalkan saya simpan dengan latihan 1, 01 misalnya. Nah, otomatis code-nya akan HTML. Jadi nggak seperti Notepad kemarin yang kita harus milih dari posisi default yang dia pakai TXT ya. Tapi dia sudah otomatis nyimpennya nanti sebagai HTML. Oke. Kita bisa save. Oke, nah kita akan coba mengetikkan kode-kode HTML standar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan saya ketikkan di sini dengan HTML. Nah, dia akan memberikan clue di sini ya, seperti ini. Jadi kita bisa diklik nih. Nah, kalau Anda klik, hebatnya dia sudah menyediakan struktur dasar dari HTML. Nah, sudah disediakan doc type-nya, sudah disediakan tag-tag standar dari HTML sehingga kita tinggal mengisikan isi di dalamnya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi di situ HTML di atas, kemudian HTML tag ditutup dengan tag HTML di bawah, ini otomatis dibuatkan. Kalau kemarin dengan Notepad kan kita harus mengetik sendiri satu persatu ya. Nah, oke. Misalnya di sini kita kasih title latihan 1. Misalnya gitu. Kemudian di body ini kita bisa mengetikkan terserah kita ya, mau kita mengetikkan apa. Misalnya halo dunia, selamat datang di Sublime Text.
Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita juga bisa mengetikkan misalkan kita mau pakai paragraf gitu ya. Paragraf kan biasanya pakai P. Nah, tinggal kita klik saja, nah, otomatis di sebelah kanan sudah ada tutupnya gitu. Jadi kita nggak usah ngetik satu persatu gitu ya. Oke. Kita tuliskan saja ini adalah paragraf pertama. Nah, itu hebatnya Sublime Text. Dan di situ terlihat mana yang warna hitam dan mana yang warna merah ya, kalau nggak salah ya, merah muda ya. Nah, jadi yang warna hitam ini adalah teks-teks yang bebas dari kita, sedangkan yang warna merah ini adalah standar tag dari HTML gitu. Nah, kalau misalnya kita salah ngetik, misalnya ya body ini kita salah ngetik, ada spasi begini, maka warnanya akan jadi berubah. Jadi dia ditunjukkan bahwa itu salah gitu. Nah, seperti itu. Itu enaknya Sublime Text. Ya. Nah, oke, misalkan sudah selesai kita buat, kemudian kita simpan lagi, file save. Oke. Kemudian, nah ini kelebihannya lagi, kalau kemarin ketika kita menggunakan Notepad, itu kalau mau menjalankan aplikasi harus dibuka browsernya dulu, dicari filenya di mana gitu ya, baru di double klik nanti akan masuk ke browser. Tapi untuk Sublime Text ini tidak, kita tinggal klik kanan. Nah, ada menu Open in Browser di sana. Jadi kalau ini kita klik Open in Browser, otomatis dia akan menuju pada browser default yang dimiliki oleh komputer kita. Nah, ini misalnya, halo dunia, selamat datang di Sublime Text Editor. Title-nya latihan 1 misalnya. Ini mungkin juga saya besarkan sedikit supaya bisa Anda lihat. Nah, jadi seperti itu editor yang kita pakai kali ini. Saya menyarankan teman-teman untuk mencoba menginstal dulu Sublime Text sebelum kita lanjutkan pada coding yang berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya ya. Silahkan install dulu Sublime Text-nya. Terima kasih.